Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh ini kita bisa melanjutkan kajian kita buku karangan Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Ad-Da' wa Dawa, obat dan penawalnya, yang insyaallah akan kita lanjutkan hari ini tentang efek-efek dosa. Kita akan masuk ke inti pembahasannya, yang sebelumnya kita membahas tentang beberapa fadilah doa dan beberapa cara-cara doa supaya bisa dikabulkan, dan hari ini kita akan melanjutkan efek-efek doa. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabil karim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah azza wa jalla menyebutkan dalam kitabnya bahwa segala musibah apapun yang menimpa kalian itu tidaklah lain kecuali karena dosa-dosa kalian, wa ya'fu an katsir, dan di samping itu Allah sudah menghapus atau memaafkan beberapa dosa yang lainnya. Al-Imam Ibnul Qayyim di dalam bukunya, setelah membahas tentang fadilah doa dan cara-cara doa, beliau melanjutkan tentang dororul dzunub fi qalbin, bahayanya dosa di hati setiap hamba. Qala Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fama yanbaghi an yu'lam anna dzunuba wal ma'asiya tadur. Hal yang harus diketahui setiap seorang muslim bahwasanya dosa dan maksiat itu dapat membahayakan badan dan membahayakan hati. Wala budda wa anna dararaha fil qalbi ka dararis samumi fil abdan. Dan ini hal yang pasti bahwasanya bahayanya dosa di dalam hati itu seperti bahayanya racun di dalam badan. Al-ikhtilafi darajatiha fid darar. Dan efek-efek dosa itu berbeda-beda tingkatannya. Ada yang tingkatannya sangat tinggi, ada yang tingkatannya rendah, sesuai dosa yang dikerjakan seorang hamba tersebut. Beliau melanjutkan, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Apakah ada di dunia ini dan di akhirat itu sesuatu yang lebih membahayakan daripada dosa dan maksiat? Dan kita ketahui bahwasanya tidak ada yang bisa membahayakan seorang hamba kecuali dosa hamba itu sendiri dan maksiatnya. Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah. Lalu apa yang menyebabkan ibu bapak kita, yaitu Adam dan Hawa, keluar dari surga kalau bukan karena dosa? Wa man ladzi akhraja iblis min malakutis samai wa taradahu wa la'anahu. Dan apa yang menyebabkan iblis itu dikeluarkan dari surga yang dahulu bersama para malaikat yang mulia, kecuali bukan karena dosa? Pasti yang menyebabkan keluarnya adalah dosa. Wa man ladzi gharraqa ahlul ardi kulluhum hatta 'alal ma'u fawqa ru'usil jibal. Lalu apa yang menyebabkan seluruh penduduk bumi tenggelam pada masa Nabi Nuh, sampai seluruhnya tenggelam sampai di pucuk gunung? Dan ini pasti yang menyebabkan adalah dosa. Wa man ladzi sallata rih 'ala qaumi 'ad. Dan apa yang menyebabkan Allah mengirimkan angin yang dahsyat pada kaum 'ad kalau bukan karena dosa? Wa man ladzi arsala 'ala qaumi thamud as-sayha. Dan lalu apa yang menyebabkan Allah mengirimkan petir dan hujan dan juga angin-angin pada kaum Thamud kalau bukan karena dosa? Dan beliau menyebutkan di sini banyak sekali efek-efek. Wa man ladzi arsala 'ala qaumi Syu'aib sahabal adab. Dan apa yang menyebabkan Allah mengirimkan kepada kaumnya Syu'aib, yaitu awan-awan adab seperti
seperti mendung, tapi ternyata adalah awan azab. Wa man ladzi aghraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr. Lalu apa yang menyebabkan Fir'aun dan kaum-kaumnya itu tenggelam di dalam laut, kecuali kalau bukan karena dosa. Tentunya semua di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dari kaum-kaum sebelum sekarang ini, semua mereka diazab karena dosa, dan dosanya bertingkat-tingkat. Ada yang kesyirikan dan lain sebagainya, ada yang sombong, ada yang mengaku Tuhan, dan semuanya itu diazab. Dan tentunya adab-adab dosa ini semuanya berbeda-beda tingkatannya, tergantung tingkatan hamba tersebut. Dan kita sebagai umat muslim, kita harus belajar dari kaum-kaum sebelum kita. Kita harus mengambil pelajaran dari kaum-kaum sebelum kita. As-sa'id man itta'adha bi ghairihi. Orang yang bahagia adalah orang yang mengambil pelajaran dari orang lain. Wasyaqi man kana idatan li ghairihi. Dan orang yang sangat rugi adalah orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Kita harus mengambil pelajaran dari Fir'aun, karena Fir'aun menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita harus mengambil pelajaran, dan tentu saja pelajaran-pelajaran kaum sebelum kita sangat banyak, dan bisa jadi kita hari ini na'udzubillah menjadi pelajaran bagi kaum selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Qala Al-Imam Ahmad mengatakan, lamma futihat Qabros farraqa ahluha fabaka ba'dhum ila ba'd. Ketika negara Siprus dulu dibuka pada masa Utsman bin Affan. Ketika negara Siprus itu dibuka oleh kaum muslimin, fabaka ba'dhum ila ba'd, maka penduduk negara Siprus itu nangis semuanya. Nangis dan sedih karena negaranya terkalahkan oleh kaum muslimin. Ra'aitu Abu Darda jalisan wahdahu yabki. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Jubair. Ya, Jubair termasuk tabi'in yang bertemu dengan Abu Darda. Aku melihat Abu Darda ketika itu duduk sendirian menangis. Padahal orang-orang ada yang senang, ada yang terharu, tapi Abu Darda malah menangis. Fakultu ya Abu Darda, ma yabkik? Wahai Abu Darda, apa yang membuat menangis? Fi yaumin a'azzallahu fihi al-Islam wa ahlah. Yang mana pada hari ini orang-orang semuanya senang, terharu, kok engkau malah menangis? Menangisnya sedih. Kemudian Abu Darda mengatakan, waihak ya Jubair, celakalah engkau wahai Jubair. Ma ahwanal khalqa 'ala Allah azza wa jalla illa idza adha'u amrah. Suatu kaum yang sebelumnya mulia itu akan dijadikan hina oleh Allah karena mereka meninggalkan hak-haknya Allah, karena mereka bermaksiat kepada Allah. Yang sebelumnya mulia menjadi hina pada waktu yang sangat singkat. Siprus dulu negara yang sangat mulia, maksudnya negara yang sangat besar, tapi ketika dikalahkan oleh kaum muslimin ketika itu, mereka menjadi negara yang hina dan menjadi kekuasaan kaum muslimin. Bainama hiya ummatun qahiratun dhahirah. Padahal negara ini sebelumnya adalah negara yang sangat mulia, negara yang sangat tinggi derajatnya dari kalangan manusia. Taraku amrullah fasaru ila ma tara. Dan ketika mereka meninggalkan perintah Allah, karena negara itu ketika itu negara kafir, maka terjadilah apa yang terjadi dengan negara tersebut. Wa man yuhinillah famalahu min mukrim. Dan siapapun yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada satupun atau tidak ada seorang pun yang dapat memuliakannya. Begitulah negara Siprus pada saat itu, dan ini sangat banyak sekali beberapa orang yang sebelumnya mulia menjadi hina, beberapa negara yang sebelumnya menjadi hina dalam waktu yang sangat berdekatan. Kemudian Imam Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya dari hadis Salamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahullahu bi'adzabin min indi. Apabila maksiat-maksiat di dalam umatku itu ditampakkan, maksudnya seorang orang ketika bermaksiat itu tidak ada rasa malu, maka
azab itu akan terkena oleh semuanya, tidak hanya orang yang bermaksiat saja. Fakultu, kemudian Salamah bertanya, ya Rasulullah, ama fihim yauma idin unasun sholihun, apakah pada saat itu tidak ada orang-orang soleh? Karena sebenarnya pada umumnya dasarnya dan asalnya yang terkena azab atau terkena musibah dari maksiat itu orang bermaksiat sendiri. Tetapi ada suatu saat di mana orang yang bermaksiat itu tidak hanya berefek kepada diri sendiri, tetapi berefek kepada orang sekitarnya. Maka ditanya, ya Rasulullah, apa pada saat itu nggak ada orang soleh? Masa orang soleh juga kena semua? Qala bala, ada orang soleh ada. Qultu fa kaifa yusna'u bi ulaik? Lalu bagaimana orang soleh juga terkena azab? Qala yusibuhum ma asaban nas. Mereka terkena azab sebagaimana orang-orang yang lain juga terkena. Tsumma yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwani. Tapi orang-orang soleh ketika terkena azab itu mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan ridho. Sementara orang-orang kafir atau orang-orang yang bermaksiat itu azab siksaan yang didahulukan. Ya seperti kita lihat misalnya ada orang bermaksiat, kemudian terjadi gempa di suatu tempat, yang terkena gempa itu orang-orang soleh juga terkena gempa. Tapi azab yang didapat oleh orang-orang soleh itu sebagai ridho bagi Allah dan ampunan untuk dosa-dosanya, sementara azab yang diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat itu sebagai azab yang didahulukan di dunia. Kemudian Imam Ahmad juga menyebutkan di dalam musnadnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Sesungguhnya ada seorang lelaki atau ada seseorang itu diharamkan dari rizkinya karena dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Jadi yang sudah ditetapkan rizkinya di dalam takdir Allah, tapi karena dosa maka rizkinya itu diharamkan oleh Allah untuknya. Kemudian kita melanjutkan tentang beberapa efek dosa dan maksiat. Di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang mukmin apabila melakukan dosa, maka di dalam hatinya ditorehkan satu titik hitam. Fa idza taba wa naza'a wastaghfara sukila qalbuh. Dan apabila dia bertobat, beristighfar kepada Allah, maka hatinya dibersihkan lagi. Wa in zada. Tetapi apabila dia menambah dosanya, maka titik hitamnya akan bertambah. Hatta ta'luwa qalbuh fadzalika ram. Sampai hatinya benar-benar tertutup oleh titik hitam semuanya dan hatinya menghitam seluruhnya. Fadzalika ram. Dan itulah ar-ram. Ram itu yang menutupi hati keseluruhan, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, yaitu hati mereka tertutup oleh noda hitam seluruhnya atas apa yang mereka kerjakan dari dosa-dosa. Dan ini hadis yang sahih. Kemudian Zakara Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengatakan di dalam kitab Zuhud, menyebutkan bahwasanya dulu Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin mengatakan, inni la a'rifu hadzal gham bi dzanbin asabtuhu mundu 40 sanah. Aku mengetahui bahwasanya apa yang aku alami dari kegundahan ini itu karena dosaku yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Jadi kegundahan itu salah satu adab atau salah satu adab yang diberikan oleh Allah kepada hati seorang yang bermaksiat. Namun Ibnu Sirin di sini mengatakan bahwasanya aku mengetahui rasa kegundahan yang ada pada hatiku itu karena dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Pertama, 40 tahun ini bukan bukan batas. Tapi 40 tahun ini bisa sampai 40 tahun. Maksudnya dosa yang dilakukan 40 tahun itu bisa berefek 40 tahun kemudian. Ada yang dosa langsung berefek di besoknya, ada yang berefek setelah 1 pekan, 1 bulan, atau mungkin 1 tahun, bahkan ada yang berefek ke 40 tahun yang lalu. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya pertama, Al-Imam Ibnu Sirin ini adalah orang yang soleh.
dari para kalangan ulama yang soleh, dan dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya dahulu para ulama salaf, orang-orang soleh dahulu, saking sedikitnya dosa, beliau bisa mengetahui bahwasanya azab atau musibah ini dari dosa yang mana. Oh, ini dosa 40 tahun yang lalu. Berbeda dengan kebanyakan dari kita, saking nggak tahunya dosa yang mana, ini musibah dari dosa yang mana kita nggak tahu. Tapi Imam Ibnu Sirin, saking sedikitnya dosa, beliau mengetahui bahwasanya rasa gundah ini adalah dosa yang aku lakukan 40 tahun yang lalu. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Pelajaran kedua, para ulama dahulu ketika mendapatkan musibah, beliau menyalahkan dirinya. Beliau tidak menunjukkan dirinya itu suci atau dirinya itu soleh, tapi beliau menyalahkan dirinya. Ini karena dosaku. Jadi ketika mendapatkan musibah, mengatakan ini karena dosaku. Namun sebagian dari kita mengatakan ketika mendapatkan musibah, dia mengatakan apa salahku, apa sih dosaku sehingga mendapatkan dosa ini. Jadi perbedaannya sangat jauh. Dahulu orang yang banyak beramal soleh ketika mendapatkan musibah mengatakan ini karena dosaku, tapi orang sebagian dari kita mungkin ketika mendapatkan musibah padahal sudah banyak dosa masih mempertanyakan ini salahku apa, ini dosaku apa. Bahkan sebagian dari kita malah menyalahkan takdir. Dan ini menyalahkan takdir Allah. Ini kenapa Allah memberikan ini kepadaku, yang tentunya ini adalah dosa di atas dosa. Sudah mendapatkan musibah atas dosanya, kemudian berdosa lagi karena menyalahkan takdir. Kemudian beberapa maksiat itu dorornya atau musibahnya ada yang tidak langsung. Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, wa hahuna nuqtatun daqiqatun yaghlatu fiha an-nas fi amri dzanbi. Di sini ada perkara yang penting yang kebanyakan manusia itu salah dalam memahami dosa ini. Wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal wa qad yata'akhkharu ta'thiruhu fayansa. Yaitu ada seorang manusia ketika melakukan dosa, dia tidak langsung mendapatkan efeknya ketika itu saja. Kemudian efeknya mundur lama, dalam waktu yang lama. Kemudian orang yang melakukan dosa tadi lupa dengan dosanya. Wa yazunnul 'abdu, dan dia mengira annahu la yughbar ba'da dzalik, dan dia mengira bahwasanya dia tidak akan diadab atas dosa yang pernah ia lakukan. Padahal kita lihat tadi, dosa itu bisa berefek setelah bertahun-tahun, bahkan setelah berpuluh-puluh tahun. Namun seorang muslim, sebagian umat muslim ketika melakukan dosa, dia tidak langsung mendapatkan efeknya. Kemudian lama-kelamaan dia lupa dengan dosanya itu. Kemudian dia malah menyangka bahwasanya dia tidak akan mendapatkan efek dari dosa yang dia lakukan. Maka beliau melanjutkan, subhanallah, kam ahlakat hadhihi nuqtah minal khalq wa kam azalat ni'mah wa kam julibat min nikmah. Subhanallah, betapa banyak orang yang tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, dan karena hal seperti ini maka banyak nikmat-nikmat yang hilang dan banyak azab-azab yang datang. Wa ma aktsarul muqtadin biha minal ulama wal fudala. Bahkan beberapa ulama dan orang-orang yang fadil, orang-orang yang mulia itu juga tertipu dengan keadaan seperti ini, mengira bahwasanya dosa itu tidak berefek kepadanya karena menunggu lama nggak dapat efeknya. Apa fadlan anil juhal, apalagi orang-orang yang tidak mengetahui tentang ini atau orang-orang yang bodoh, mereka tidak mengetahui bahwasanya dosa itu juga berefek setelah berpuluh tahun. Walam ya'lam al-muqtal anna dzanba yanqudu walau ba'da'i. Dan orang yang tertipu itu tidak mengetahui bahwasanya dosa itu bisa berefek kepada hamba walau setelah waktu yang lama, setelah berpuluh-puluh tahun. Kama yang kunusum, seperti halnya racun itu bisa ada yang racun tidak langsung berefek begitu saja, ada yang efeknya setelah lama waktunya. Kemudian ada beliau menyebutkan contoh
Nazara ba'dul ubad ila sabiyin fata'ammal mahasinah. Ada seorang ahli ibadah melihat anak kecil, yang mungkin anak kecil ini cantik tapi masih kecil. Kemudian fata'ammal bihasani bimahasini. Kemudian orang ahli ibadah itu mungkin karena anak kecil tadi itu cantik, dia melihat, wah, cantik banget anak ini. Kemudian di dalam mimpinya, fa'utya fi manamihi wakil. Di dalam mimpinya ada yang mengatakan, la tajidanna bidbaha ba'da arba'ina sana. Engkau tadi siang melihat anak kecil yang cantik, maka engkau akan mendapatkan efeknya setelah 40 tahun di dalam mimpinya. Terkadang memang mimpi itu adalah ilham bagi orang-orang soleh, dan beberapa mimpi mungkin dari syaitan. Tapi wallahu a'lam, mungkin ini mimpi yang dikabarkan olehnya supaya beliau ini beristighfar kepada Allah. Jadi hal yang kecil itu bisa berefek kepada hal yang besar. Kemudian Abu Darda mengatakan, ya'lamu annal birra la yabla wa annal isma la yunsa. Ketahuilah bahwasanya amalan baik itu tidak punah dan dosa itu tidak dilupakan oleh Allah. Wa hadza ma'a anna lidzanbi naqdan mu'ajjalan la yata'akhkhar. Di samping itu ada juga dosa yang efeknya langsung berefek kepada seorang hamba. Kalau tadi efeknya setelah 40 tahun atau setelah beberapa tahun, ini ada dosa yang efeknya langsung kepada hamba tersebut. Sulaiman At-Taimi mengatakan, innar rajula la yusibu dzanba fis sirri fa yasbah wa alaihi madallah. Ada seseorang lelaki, dia melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam. Kemudian besoknya langsung terlihat wajah yang hina bagi orang tersebut. Maksudnya di sini adalah ada orang yang ketika berbuat dosa, besoknya orang-orang langsung tiba-tiba ada rasa benci kepada hamba tersebut, terutama orang-orang mukmin. Mungkin dari sikapnya atau sifatnya, walaupun orang-orang tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh orang tersebut. Kemudian man khana Allah fis sirri hataqallahu sitrahu fil alaniyah. Ada yang mengatakan, barang siapa yang mengkhianati oleh Allah di dalam secara sembunyi-sembunyi, maka Allah akan membongkar rahasianya atau aib-aibnya kepada orang-orang banyak. Dan ini terbukti bahwasannya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah secara sembunyi-sembunyi, ada yang memang mungkin masih ditutupi oleh Allah, ada yang langsung ditampakkan oleh Allah maksiat tersebut. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan bab baru, yaitu bab asarul ma'asi. Tadi kita sudah sebutkan beberapa asar ma'asi. Selanjutnya bab yang menyebutkan efek dosa secara terperinci. Beliau menyebutkan lebih dari 50 efek yang lebih dari 60 atau 70 halaman yang akan kita bahas satu persatu secara terperinci. Dan ini disebutkan oleh para ulama adalah buku yang sangat jelas menyebutkan efek dosa secara terperinci. Seperti dikatakan oleh Ibnu Wazir dalam bukunya Al-Awasim wal Qawasim. Ibnu Wazir mengatakan bahwa wa min ahsani man jama'a fi dzalik aw athari dzunub. Dan seorang ulama yang paling baik dalam menyebutkan efek-efek dosa secara terperinci, bahwa Ibnul Qayyim adalah Ibnul Qayyim fi kitabih Al-Jawabul Kafi, dalam bukunya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i syafi atau Ad-Dawa Dawa. Jadi buku ini ada dua nama, pertama Ad-Dawa Dawa, yang kedua Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani dawa'i kafi. Kemudian beliau menyampaikan faqad jawwada fi zajr 'anil ma'asi. Di dalam bukunya Ibnul Qayyim sudah menyebutkan dan sangat baik dalam menyebutkan efek-efek dosa. Wa ja'a bima lam yusbaq ila mithli. Dan beliau menulis sesuatu yang belum pernah ditulis oleh orang-orang sebelumnya dalam menyebutkan efek-efek dosa ini. Dan beliau menyebutkan efek-efek dosa beserta dalil-dalil dan beserta orang yang pernah terkena efek tersebut. Kita masuk ke efek pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama adalah hirmanul ilmi. Jadi walil ma'asi minal atharil qabihah al-madmumah. Dan maksiat-maksiat itu memiliki efek-efek yang sangat buruk.
al-madarratu bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah. Efek buruk ini bisa membahayakan hati atau bisa membahayakan badan juga, di dunia ataupun di akhirat juga. Ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Efek yang pertama adalah hirmanul ilmi. Seseorang akan diharamkan oleh mendapatkan ilmu. Jadi orang yang berdosa akan diharamkan oleh mendapatkan ilmu. Fa innal ilma nurun yuqdhifuhu Allahu fil qalbi. Sesungguhnya ilmu adalah cahaya yang Allah berikan kepada hati setiap hamba atau hati orang-orang hamba tertentu. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur, dan maksiat itu menghilangkan atau memadamkan cahaya tersebut. Jadi orang yang bermaksiat akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malik, ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik untuk belajar, maka Al-Imam Malik melihat bahwasannya Imam Syafi'i ini sangat cerdas, dan dia takjub dengan kecerdasan Imam Syafi'i, dengan kemudahan hafalannya, dan dengan kesempurnaan pemahamannya. Kemudian beliau mengatakan, inni arallaha qad alqa ala qalbika nuran fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Imam Malik mengatakan, aku melihat bahwasannya Allah telah memberikan di dalam hatimu cahaya, dan janganlah engkau memadamkan cahaya tersebut dengan maksiat. Jadi maksiat dapat memadamkan pemahaman yang sebelumnya sudah dipahamin orang yang belajar. Orang yang belajar agama sudah paham, sudah hafal, kemudian bermaksiat, maka mungkin pemahamannya akan hilang atau hafalannya akan hilang. Kemudian Al-Imam Syafi'i berkata di kesempatan lain di dalam syairnya, syakautu ila waqi'i su'a hifdhin fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Kemudian Imam Waqi' mengatakan kepadaku dan menasihatiku untuk meninggalkan maksiat. Wa qala alam bi annal ilma faddun, dan ketahuilah bahwasannya ilmu itu adalah karunia dari Allah. Dan karunia Allah itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwasannya orang yang ingin mendapatkan ilmu itu akan dipersulit oleh Allah karena dosa-dosanya. Ada beberapa perkara mungkin orang yang dihalangi dalam ilmu. Pertama, orang yang ketika ingin mencari ilmu atau menuntut ilmu, ia awalnya dihalangi oleh Allah sehingga sulit untuk mencari ilmu, sulit untuk menghafal, sulit untuk mendapat pemahaman. Kemudian ada yang kedua, orang yang sudah hafal banyak ayat, banyak hadis, sudah paham banyak pemahaman, banyak masalah-masalah fikih misalnya, tapi setelah melakukan dosa maka pemahaman itu atau hafalan itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba lupa begitu saja, padahal dia mendapatkan pemahaman itu dalam waktu yang lama, berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, menghafalnya bertahun-tahun, tapi karena maksiat, maka maksiat itu menghilangkan dengan sekejap hafalannya. Seperti itulah orang yang menuntut ilmu. Itu efek yang pertama. Yang kemudian efek yang kedua yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, hirmanul rizqi, yaitu seseorang diharamkan dari rizki. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad tadi, innal abda la yuhramul rizqa bidzanbi yusibu. Ada seorang hamba yang dihalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukan olehnya. Kemudian wa kama anna taqwallahi majlabatun lirizqi fatarkut taqwa majlabatun lil faqri. Begitu juga bahwasanya sesungguhnya takwa kepada Allah itu dapat mendatangkan rizki, maka sebaliknya orang yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah dapat menghilangkan rizki atau dapat mendatangkan kefakiran. Ufamastujliba rizqun bimithlin tarkil ma'asi, dan tidaklah rizki itu, sebaik-baik mencari rizki adalah dengan meninggalkan maksiat. Itu sebaik-baik, beliau menyebutkan di sini sebaik-baik mencari rezeki. Itu tidak ada yang lebih baik dari meninggalkan maksiat, karena maksiat dapat menghilangkan rezeki. Kemudian, dan ini sangat banyak sekali kita jumpai orang-orang yang rezekinya itu dipersulit oleh Allah karena
karena maksiatnya. Ada orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, tapi karena maksiatnya dia dihalangi dari rezekinya. Dan kita ketahui kemarin bahwasanya takdir itu ada dua, takdir yang ada di langit dunia dan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Dia di langit dunia sudah ditakdirkan menjadi orang kaya, tapi karena maksiatnya dihalangi oleh Allah dari mendapatkan rezeki. Kemudian kita perlu melihat juga bahwasanya orang soleh itu ada yang ditimpa dengan kefakiran. Nanti kita lihat juga bahwasanya ada efek maksiat itu salah satunya mendapatkan penyakit badan. Padahal orang soleh juga mendapatkan penyakit, seperti Nabi Ayub mendapatkan penyakit yang berat sekali, dan banyak orang-orang soleh mendapatkan penyakit. Seperti gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh As-Sa'di itu mendapatkan penyakit yang sangat berat sekali. Padahal di samping itu orang-orang bermaksiat juga mendapatkan penyakit. Maka banyak pertanyaan yang datang kepada para ulama, pada syekh-syekh kita, salah satunya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Muhammad Abdul Salam Asy'ari, bagaimana kita membedakan antara musibah yang kita dapati ini azab dari Allah atau musibah untuk mengangkat derajat? Karena semua terlihat sama. Penyakit itu terkadang diberikan kepada orang soleh supaya derajatnya diangkat, seperti diberikan kepada Nabi Ayub dan beberapa orang soleh yang lainnya. Tapi terkadang penyakit itu diberikan kepada orang yang maksiat supaya dia sadar tentang maksiat. Begitu juga kemiskinan itu diberikan kepada orang soleh. Dan banyak orang soleh yang kita ketahui, para ulama itu yang hidupnya miskin. Ada ulama Al-Ajuri yang beliau bekerja sebagai tukang batu, ada Syekh Al-Albani, beliau tukang jam, pembuat jam dan lain sebagainya, dan banyak sekali orang-orang yang diuji dengan kemiskinan orang-orang soleh. Tapi di sini disebutkan bahwasanya maksiat itu juga dosa atau musibah, azab yang diberikan kepada orang-orang yang berdosa. Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Abdul Salam Asy'ari dan beberapa syekh yang lainnya bahwasanya sesungguhnya kita bisa membedakan ini maksiat, ini azab karena dosa, atau ini musibah supaya mengangkat derajat itu dari beberapa perkara. Pertama, yang namanya maksiat, yang namanya azab itu diberikan oleh orang yang berdosa, diberikan kepada hamba berdosa supaya dia sadar akan dosanya dan supaya dia bertobat. Itu azab. Bahkan ada juga azab yang disegerakan di dunia, azab yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Sementara yang namanya musibah yang diberikan kepada orang-orang soleh untuk mengangkat derajat, itu hanya diberikan kepada orang-orang soleh, kepada para nabi dan kepada orang-orang soleh berikutnya. Namun pertanyaannya, bagaimana kita membedakannya? Para ulama menjelaskan kita nggak bisa membedakannya karena bentuknya sama. Tapi kita perlu melihat di sini bahwasanya setiap hamba atau setiap manusia itu tidak lepas dari dosa. Setiap manusia tidak lepas dari dosa. Maka kebanyakan yang datang kepada manusia itu adalah azab, supaya orang tersebut sadar akan dosanya. Karena setiap manusia tidak lepas dari dosa, kecuali orang tersebut sudah jelas-jelas soleh. Orang tersebut sudah jelas-jelas mungkin dari kalangan ulama atau para nabi. Kita nggak bisa mengatakan bahwasanya penyakitnya dari air itu azab, kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Karena itu adalah untuk mengangkat musibah, untuk mengangkat derajatnya para nabi dan rasul dan orang-orang soleh. Kemudian para ulama menyatakan, pertama kita tidak bisa membedakannya karena sifatnya sama. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim maka harus mengikuti jejak para ulama. Para ulama dahulu yang amal solehnya banyak, ketika mendapat musibah dia menyalahkan dosanya. Jarang dari mereka mengatakan ini karena aku banyak amal soleh maka Allah akan mengangkat derajatku seperti ini. Mereka jarang mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan mereka mengatakan ketika mendapat musibah, ini karena dosaku.
Seperti halnya Al-Imam Ibnu Sirin ketika mendapatkan musibah, ini karena dosaku 40 tahun yang lalu. Ada ulama yang mengatakan amil tu danban atau adnabtu danban fawajatu atharahu fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Aku melakukan dosa. Setelah aku melakukan dosa, beberapa waktu kemudian aku mendapatkan efeknya, berubahnya akhlaknya istriku dan tungganganku yang dulunya jinak kemudian menjadi tidak jinak karena dosaku, istriku yang dulunya taat kemudian menjadi tidak taat karena dosaku. Kemudian ada ulama yang mengatakan adnabtu dzanban fa'araftu atharahu fi syahni na'li. Aku melakukan suatu dosa dan aku mengetahui efeknya itu di tali sendalku yang putus. Jadi tali sendalku ini putus, ini karena dosa-dosaku. Itu para ulama yang mengatakan. Ada ulama yang mengatakan dahulu ketika beliau ceramah di depan umum, kemudian tiba-tiba dia sulit untuk berbicara. Ada yang bahasa kitanya itu terpeleset, lidahnya terpeleset, sering terpeleset. Setiap lidahnya terpeleset mengatakan ini karena dosaku dahulu. Bahkan dosanya ketika ditanya dosa apa, wahai imam, kok setiap engkau salah mengucapkan sesuatu engkau mengatakan ini karena dosaku yang dulu. Beliau mengatakan dahulu aku ketika masih kecil ayahku orang yang soleh, menjaga banget dari makanan-makanan haram dan minuman haram. Tapi tetanggaku adalah tetangga yang memakan riba. Suatu ketika aku bermain di depan rumah sendirian, ketika aku masih kecil, bermain di depan rumah sendirian, kemudian tiba-tiba aku nangis, orang tuaku nggak ada. Tetanggaku yang makan riba tadi mendatangiku supaya aku tidak nangis, kemudian aku digendong, kemudian aku disusui sama tetangga tadi, karena masih kecil kan, disusui habis itu nggak nangis. Kemudian ayahku mengetahui bahwasanya aku disusui sama tetanggaku yang makan riba tadi. Kemudian ayahku berusaha untuk mengeluarkan air susu dari diriku, tapi ada beberapa yang keluar, kemudian ada yang masuk dari susu, masuk kalau bahasa kasarnya susu riba tadi. Kemudian aku mendapatkan asapnya sampai sekarang. Setiap aku ngomong, beberapa kali ngomong, aku ketika ngomong terpeleset lidahku, salah ngomong dan lain sebagainya. Jadi salah ngomongku ini dari efek dahulu ketika aku masih kecil. Ini wallahu alam bahwasanya ini efek dosa atau tidak, tapi kita mengambil pelajaran dari sini bahwasanya setiap ulama ketika mendapatkan dosa dan maksiat, beliau pasti mengatakan ini karena dosaku, ini karena maksiat aku lakukan, ini karena dulu aku pernah makan riba. Padahal yang dimakan riba anaknya masih kecil dan itu sangat tidak mungkin sekali bahwasanya anak kecil makan riba kemudian mendapat efeknya. Tapi beliau selalu mengatakan ini karena dosaku dan ini karena dahulu yang pernah aku lakukan kesalahan. Dan sepatutnya kita sebagai muslim seperti itu, kita mencontoh para ulama bagaimana membedakan antara musibah dan adab. Musibah untuk mengangkat derajat dan adab untuk adab yang didahulukan oleh Allah. Maka kita katakan ini yang menimpa kepadaku ketika kita mendapatkan musibah, kita katakan ini karena dosaku. Kita jangan mengatakan ini adalah karena apa yang aku banyak amal soleh, karena aku banyak sholat dan karena aku banyak ini dan itu. Jadi kita melihat jejak para ulama ketika mendapatkan musibah selalu menyalahkan dirinya, tidak mensucikan dirinya. Fala tuzakku anfusakum, dan kita tidak boleh mensucikan diri kita. Tapi ketika kita mendapatkan musibah, kita selalu menyalahkan diri kita semuanya. Hadza wallahu alam. Kita baru membahas 2 efek dosa yang nanti akan kita teruskan beberapa efek dosa selanjutnya. Hadza wallahu alam bishawab. Nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Apabila ada yang mau tambahan atau ada koreksi, dipersilakan. Ya. Mereka mungkin mau bertanya. Jadi yang bahwa kita bahagia. Jadi Adam dan Hawa sampai keluar dari surga itu dalam dosa. Jadi karena ini kita ada hak dan dosa yang di Adam dan Hawa itu berarti itu ya. Dia kaitannya dengan takdir, karena spesial juga takdir dan 2 takdir yang di mahfuz dan
yang di dunia gitu. Itu. Berarti mungkin pertanyaan saya sekarang, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosanya, berarti kita salah satu efek dari dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam gitu. Pertama, Allah alam, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena dosa yang dilakukan, yaitu makan buah yang dari pohon yang dilarang oleh Allah, lalu diturunkan dari surga kemudian ke dunia. Kemudian apakah kita ini termasuk efek dosa dari Nabi Adam? Pertama tentunya tidak, karena semuanya yang sudah dicatat oleh Allah dan yang ditakdirkan oleh Allah itu sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Dan yang namanya anak-anak cucu kita itu tidak mendapatkan efek dosa dari ayahnya. Misalnya ayahnya, ada beberapa mungkin dari orang-orang Indonesia mengatakan ayahnya dulu pencuri, nanti anaknya akan dicuri. Kalau bahasa Indonesianya hukum karma. Hukum karma itu ada benarnya, ada salahnya. Pertama, dosa itu akan berefek yang kita pelajari ini. Kita misalnya mencuri, nanti ada efeknya. Mungkin efeknya bisa dicuri, atau efeknya bisa di hati, atau efeknya ketidakberkahan. Itu yang pertama. Yang salah dalam hukum karma itu adalah mengatakan bahwasanya ayahnya mencuri, kemudian nanti efeknya anaknya juga akan terkena atau dicuri. Maka kalau seperti itu maka tidak benar, karena efek dosa ayah itu tidak berpengaruh kepada anaknya. Karena yang namanya dosa itu yang menanggung adalah setiap orang sendiri. Anak tidak menanggung dosa ayahnya, dan ayah tidak juga menanggung dosa anaknya, kecuali beberapa. Mungkin pertama ketika ayahnya melihat anaknya, contohnya tidak berjilbab kemudian dibiarkan saja. Pertama ayahnya membiarkan saja anaknya tidak berjilbab, itu anak memiliki dosa, ayah juga memiliki dosa. Tapi kalau seandainya ayahnya sudah menyuruh anaknya berjilbab, kemudian anaknya tetap tidak berjilbab, tidak menutup aurat, maka ayahnya sudah melepaskan dari dosa, dan anaknya juga tetap akan mendapatkan dosa. Itu beberapa hal yang mungkin dosa orang lain bisa berefek kepada kita. Cuman pada dasarnya setiap manusia tidak akan menanggung dosa yang lainnya. Kalau kita lihat tadi asarnya atau efeknya itu kepada istriku, maka di situ bukan berarti istrinya jadi buruk secara keseluruhan, enggak. Tapi di situ bahwasanya istrinya itu menjadi tidak taat kepada suaminya, jadi sulit diatur oleh suaminya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah kita adalah efek dosa dari yang dilakukan Nabi Adam? Jawabannya tidak, karena Allah sudah mentakdirkan manusia akan ada di muka bumi. Kalau seandainya itu karena Allah memberikan suatu sebab bahwasanya orang itu menjadikan sebabnya itu ini. Seperti contoh, Allah akan mentakdirkan orang itu sembuh, tapi sebabnya sembuh itu dari obat. Jadi itu namanya sebab, dan yang namanya sebab itu belum tentu berbeda-beda. Maksudnya yang namanya sebab itu setiap orang berbeda-beda. Jadi kalau seperti itu tentunya kita bukan efek dosa dari Nabi Adam. Ada Allah manusia. Kemudian kalau seandainya dia berbuat dosa, kita ada di surga sekarang ya. Apakah kalau Nabi Adam berbuat dosa, apakah kita masih di surga? Jawabannya kalau seperti itu wallahu alam. Karena kita tidak bisa mengira-ngira yang gaib, tapi tentunya yang sudah ditakdirkan oleh Allah pada hari ini yang akan terjadi itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan. Seperti itu. Mungkin ada lagi tambahan atau ada yang koreksi? Kalau misalkan tadi yang Mbak Beribat tadi, misalkan ada seorang punya saudara ini masih kayak sedekah gitu, misalkan ke saudara yang lainnya misalkan, nah itu tuh bisa berefek gantung dan maksudnya kayak yang saya tahu kan
anak dan istrinya, misalnya kalau suaminya bekerja riba misalkan, efek dosa itu bisa sampai ke anak dan istrinya. Nah ini ke saudara bisa nyampe itu. Oh, kalau misalnya ada orang yang bekerja di riba, kemudian apakah efek dosanya itu bisa terkena kepada yang lain? Pertama, kalau misalnya ada pemberian, pada asalnya kita boleh menerima pemberian itu hadiah. Tapi kalau seandainya pemberian itu sudah jelas haramnya, kita nggak boleh menerima. Contohnya misalnya ada tetangga kita beragama Hindu misalnya, atau beragama Buddha yang bukan agama Nasrani dan agama Yahudi ya, misalnya beragama Buddha, kemudian menyembelih ayam. Kita melihat sembelihannya, kemudian ayamnya digoreng dikasih ke kita. Itu kita nggak boleh menerimanya karena sembelihan mereka tidak halal bagi kita. Kecuali kalau orang Nasrani atau orang Kristen masih bisa karena ahli kitab ya, atau yang menyembelih orang Yahudi. Tapi kalau selain dua agama tadi, selain tiga agama Islam, Nasrani dan ahli kitab, kita tidak boleh menerimanya kalau kita jelas melihatnya. Tapi kalau kita nggak melihat dia yang nyembelih, mungkin dia ayamnya beli atau mungkin ayamnya beli matang, kemudian kita diberikan itu, kita nggak boleh nolak. Maksudnya tidak ada alasan untuk menolak karena pada asalnya ayam itu halal, kecuali kita melihat bahwasannya ayam itu jelas-jelas yang menyembelih dia. Begitu juga kalau misalnya kita diberikan harta kepada seseorang, kita itu pada asalnya itu sudah halal, kita boleh menerimanya kecuali kita tahu bahwasannya itu harta dari mana. Kalau ada orang mencuri, kemudian kita tahu itu harta curian, maka kita tidak boleh menerima harta tersebut. Tapi kalau kita nggak tahu hartanya dari mana, kemudian harta tersebut diberikan kepada kita, maka kita tidak ada alasan untuk menolak seperti itu. Kalau misalnya kita jelas bahwasannya itu harta yang haram, kita tidak menerima. Tapi kalau misalnya belum jelas, kita tidak perlu mencari tahu dari mana. Seperti halnya kita misalnya beli ayam potong, kita tidak perlu mencari tahu ini ayam potongnya dipotong sama siapa, yang motong muslim atau enggak. Yang penting ayam itu sudah terpotong dan pada dasarnya ayam itu sudah halal dimakan. Itu wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan kajian pada kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan di pekan berikutnya beberapa efek dosa ketiga dan seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.